Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT Channel, teman-teman. Alhamdulillah, ini jadi video ketiga saya. Satu lagi tadi buat Siomay Wondes. Terus satu lagi saya tadi lagi ngaduk-ngaduk bumbu untuk bergerak, untuk berolahraga, teman-teman. Jadi saya switch untuk bergerak, teman-teman. Jadi ceritanya tadi itu saya buka Facebook, teman-teman, dari ada kawan gitu ya, jadi pengingat buat diri saya, teman-teman. Ternyata ada orang yang kerja di kantor lama saya tidak kenal beliau secara dekat, dan kenal pun juga saya coba-coba lihat wajahnya, saya nggak begitu mengenal beliau. Mungkin dulu beda gedung, atau mungkin dulu memang beliau lebih baru, saya nggak ngerti ya. Cuman yang jadi pengingat ke diri saya adalah ternyata beliau itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita berasal dari Allah dan kembali ke haribaannya gitu ya, teman-teman. Kita namanya usia, kita nggak tahu sampai kapan pun bisa diambil sama Allah. Maka pembelajarannya adalah ya nggak usah takut, semua itu pasti akan menuju ke sana gitu, teman-teman. Tapi selagi kita masih diberikan kesempatan, ya salah satu hal yang sekarang saya atensi banget ya, teman-teman, adalah masalah kesehatan. Karena semakin orang usia, semakin saya coba pelajari gitu, teman-teman, ternyata semakin usia memang badan kita itu secara sunatullahnya pasti akan turun. Tapi bukan berarti kita tidak menjaganya, teman-teman. Saya selalu ingat terngiang-ngiang di telinga saya kalau saya dengerin omongannya, ceritanya, obrolannya, petuahnya dari Ustadz Zaidul Akbar gitu, yang beliau adalah seorang dokter tapi lebih fokus bagaimana pengobatan ala Rasulullah gitu. Karena bagaimanapun itu memang suri tauladan kita, teman-teman gitu. Saya tidak banyak paham, tidak paham mengerti banyak, cuma satu dua saya coba mengerti. Salah satunya beliau tadi ini, kembali lagi ke teman saya yang kenalan teman saya yang ternyata beliau kerja di BINUS ini ya, teman-teman. Ternyata beliau meninggal karena jantung, teman-teman. Jadi mau dipasang 3 pen atau apa gitu ya. Nah, saya dengar dari Zaidul Akbar, Ustaz Zaidul Akbar, salah satu hal yang menyebabkan jantung adalah pola makan gitu. Pola makan, pola hidup, yang pasti pola makan salah satu yang majority di negara kita ini, bahkan saya sendiri juga senang sekali, adalah santan gitu loh. Santan yang di sayur, yang dipanaskan, itu bisa berbahaya buat kesehatan jantung kita gitu, teman-teman. Nah, tapi satu sisi santan yang masih mentah, yang belum dipanaskan, diminum justru sehat buat jantung kita. Logiknya, ilmunya saya nggak begitu ngerti, tapi coba saya renung-renungkan. Waktu itu sempat dijelasin sama beliau, mungkin teman-teman silahkan cari sendiri referensinya dari beliau. Beliau yang pasti beliau lebih paham karena seorang dokter, dan beliau menggabungkan dengan lokal makanan yang sesuai dengan Indonesia gitu. Kenapa kok santan itu bisa berbahaya? Bisa jadi ya itu, saya nggak ngerti, tapi ya mungkin karena lemak ya, mengandung lemak, dan lemak yang dipanaskan bisa jadi memang jadi membawa berat badan, segala macam gitu ya, teman-teman. Nah, jantung ini hati-hati ya, pengingat buat diri saya. Oh, begitu pentingnya kita menjaga kesehatan. Kalau kata adik Rai, saya sekarang ini sering mantau banget bahwa salah satu penyebab orang itu banyak sakit adalah gula. Ya, gula gitu ya, teman-teman. Nasi yang kita makan itu bisa jadi gula, terus minuman yang kita makan gula, jajanan yang kita makan cenderung banyak jadi gula, belum lagi tambah minyak, kalau minyaknya minyak kelapa sawit. Nah, majority di negara kita minyaknya apa, teman, yang dipakai? Minyak kelapa sawit. Sedangkan Rasulullah, beliau menggunakan minyak apa? Zaitun. Nah, sekarang kalau teman-teman coba bayangkan, Rasulullah itu menggunakan minyak zaitun untuk in daily life-nya gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang background-nya dari perhotelan, dari restoran, dari food gitu ya, ternyata restoran mahal itu makanan orang Eropa sana kebanyakan makan itu minyak zaitun, buah zaitun. Ajarannya Rasulullah, tapi yang mengikuti siapa, teman-teman? Yang mengikuti ternyata orang-orang barat, orang-orang perhotelan yang level-levelnya kelas makanan mewah. Artinya Rasulullah apa? Mencontohkan hal yang
luar biasa mewah dan sehat. Bukan untuk bermewah-mewah, tidak, tapi untuk kesehatan. Dan umatnya selalu yang ditertanam apa? Itu mahal, itu mahal, itu mahal. Dan terjadilah mahal beneran. Padahal alam bawah sadar kita pada saat kita mengomongkan mahal, cenderung nanti akan ya mahal dan akan bisa jadi sulit. Tapi lebih baik kita berdoa ke Allah, ya Allah, semoga saya dimampukan. Harganya tinggi, itu lebih better daripada mahal. Kalau mahal itu asumsi negatif di kepala kita, oh pokoknya wow. Dan pada saat bisa beli gitu ya, itu akan membuat kita wah prestis. Padahal bukan prestis yang diperlukan di sini, tapi memang kayak tadi kesehatan lagi teman-teman. Seperti kacang almond kayak gitu kan termasuk katanya harganya tinggi ya teman-teman. Tapi ya pada saat mindset kita bilang mahal ya wes akan sulit. Saya dulu teman-teman, saya ini bukan pecinta kambing, saya jarang banget, bahkan di kampung saya dulu termasuk orang yang makan kambing itu sering nyium baunya sudah mual gitu. Kenapa? Pada saat di kampung saya tidak pernah diceritakan. Taunya Rasulullah itu seorang penggembala gitu aja, tapi nggak pernah dibicarakan Rasulullah penggembala berarti makanannya salah satunya apa? Ya daging kambing. Dan daging kambing ternyata disunahkan makannya. Berarti ada something di situ. Terus, kenapa kok orang kalau makan daging kambing, kok bisa darah tinggi katanya? Benar nggak? Ternyata riset tidak ke situ. Riset menunjukkan bahwa yang membuat darah tinggi adalah kombinasi gula. Gitu kan. Nah, mungkin didorong oleh protein tadi, terus tambahnya gula. Nah, ini. Walau alam. Jadi, ayo kita belajar teman-teman. Setelah akhirnya saya coba mengurangi nasi, mengurangi gula. Dulu benar saya makan kambing itu benar. Waktu pernah suatu kali saya ulur lagi teman, saya ke Jogja ke kampungnya istri saya, diajaklah saya makan di tongseng, terus wah enak banget tuh sama tongseng, minumnya teh gula batu, wah itu perpaduan yang cocok. Tapi setelah itu ndak saya mumet, saya kok coneng-coneng loh, langsung yang saya salahkan, gara-gara makan tongseng ini. Setelah saya renung-renungkan sekarang, setelah itu apa yang terjadi ternyata over gula dari saya makan nasi dan gula batu tadi. Nah, saya cara minum gula batu kalau orang sana kan dikit-dikit manis minum. Saya nggak langsung saya aduk, tuahnya manis luar biasa. Dan ternyata punya telusur. Setelah saya pahamin yang namanya gula batu itu adalah dari gula putih yang udah jadi diadonin lagi sampai mengeras seperti itu. Artinya apa? Itu tinggi kadar gulanya luar biasa tinggi teman-teman. Dan bisa jadi satu dikit aja itu udah sedangkan badan saya waktu itu mungkin masih sangat tinggi gula karena saya masih makan apa aja, saya nikmatin aja kayak gitu. Tapi badan saya loyo, gampang banget loyo gitu teman. Dan setelah saya coba mengurangi asupan karbo, terus gula benar-benar saya coba kurangin, saya sekarang makan kambing satu piring pun tidak masalah. Justru malah badan saya kerasa fit gitu. Wow, ternyata setelah saya paham ilmunya, paham mengerti pelan-pelan, ya Allah, ternyata begini tuh. Dan kembali lagi ya saya sekarang juga men-challenge diri saya olahraga 30 hari, untuk terus berolahraga selama 30 hari, selama 10 menit. Gerakan apa aja saya coba. Terus lanjut, saya tambah lagi dengan saya belajar lagi teman-teman. Saya niatkan diri saya untuk belajar gimana ya. Tetap aja loh, walaupun saya olahraga, tapi saya masih ada aja pengen nafsu makan makan. Walaupun saya kurangin dari isi nasi, tapi ngemil masih ada. Waduh, ini kok saya lihat perut saya ada lemaknya nih. Waduh, iya caranya. Karena saya coba ide, kalau cuma olahraga sepertinya saya juga masih kurang, kan olahraga saya juga paling ya dikit-dikit gitu, masih usaha. Nah, salah satu yang saya coba lagi adalah dengan, sekarang ini lagi rame-rame yang namanya intermittent fasting gitu ya. Jadi puasa berapa lama, sejam ini nggak boleh makan ini, terus saya coba renungkan lagi lah. Saya ini kan Islam, saya ini kan Muslim gitu. Kenapa nggak mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi? Salah satu yang saya perhatikan adalah Gus Miftah. Gus Miftah ini, beliau salah satu ya ustadz lah gitu ya. Ya kadang pemikirannya kadang saya oke, kadang enggak, ya nggak masalah gitu kan. Kalau kebaikan saya ikut, saya manut sendiri dawah. Tapi kalau hal yang nggak baik ya kadang-kadang yang nggak cocok menurut saya, nggak ini masih dalam perdebatan ya saya nggak pilih gitu. Tapi satu sisi yang saya perhatikan adalah beliau ternyata menjalankan yang namanya puasa Daud. Saya lihat fisiknya mantap, bagus dia, sterek lah gitu. Terus dia seorang sepeda. Nah, salah satu apa? Dia jarang-jarang nih saya dengar ada ustadz yang menjalankan puasa Daud. Ternyata dia ngejalanin dan badannya bagus teman-teman.
Wow. Terus saya coba renungkan si Adik Rai, sering ngomong investing, investing. Kalau beliau kan arahnya Adik Rai, Deddy Corbuzier ini kan intermittent. Si Bunda pun juga sering ngomong intermittent. Pasti menurut saya, nah Islam pun kan juga ngajarin puasa. Nah salah satu puasa, saya coba cari-cari referensi, saya baca-baca, yang sangat menyehatkan adalah puasa Daud. Kenapa? Karena terjadi detoksifikasi segala macam lah untuk pada saat kita puasa. Dan saya kemarin juga dengar celetukan dari si Adere ngobrol sama siapa gitu. Kan katanya puasa juga bisa bikin awet muda. Loh, gue tahu kok bisa, masa lah. Saya baru ngeh. Kok puasa kok bisa itu ya teman-teman gitu. Terus saya coba cari-cari yang maksudnya piye toh gitu. Ternyata pada saat puasa itu sel-sel yang mati di badan kita itu dimakan. Kita kan ngerasa lapar, ngerasa ini. Itulah yang dimakan teman. Terjadilah regenerasi sel. Makanya kenapa bisa jadi orang kulitnya bisa lebih fresh, lebih ini. Karena terjadinya regenerasi sel-sel mati tadi. Oh, ini toh. Tapi selama ini teman-teman, saya dulu dari zaman SMP, saya tuh benar-benar seneng banget yang namanya puasa. Tetapi kok saya penyakitan terus gitu loh. Akhirnya coba sekarang saya renung-renungkan, kenapa ya? Saya dulu zaman SMP itu rajin banget yang namanya puasa Senin Kamis. Tapi kenapa saya penyakitan, apalagi kalau udah Ramadan, saya pasti bisa demam, panas dingin, muntah-muntah, mual. Adakah hal yang nggak tepat? Telusur punya telusur, satu punya habit yang nggak benar dalam pola hidup, pola makan. Jadi saya sering sekolah itu nggak sarapan, pulang sampai bisa jam 3 jam, 4 jam 5, kadang jam 3, paling jam 2, jam 3, sampai jam 5. Kadang nunggu mobil lama, saya nggak punya uang jajan, saya nggak pernah makan, nggak bawa bekal. Terjadilah mungkin ini waktunya, saya nggak puasa, waktunya makan, nggak makan. Yang terjadi apa? Intermittent nih. Kebablasan bukan intermittent lagi nih, kacau nih. Ya itu padat, itu masa-masa pertumbuhan. Terus pada saat saya puasa, saya jarang sahur. Ya karena dulu mungkin makanan nggak ada, nggak tersedia, awareness ke situ kurang, saya masih kecil nggak paham gitu ya, emak saya nggak masak, ya udah saya puasa gitu. Tapi ternyata yang nggak tepatnya di sini teman-teman. Jadi saya sering puasa tapi sering nggak makan memang gitu loh. Nah terjadi akhirnya saya punya mah, terus saya sering sakit gitu. Ya kalau mau puasa ikutin cara Nabi. Caranya gimana? Ya sahur lah. Sahurnya juga udah mepet waktu azan gitu. Jadi jangan kejauhan. Kalau dulu saya di kampung, kalaupun sahur, mestinya azannya jam 4 gitu ya misalkan. Ini saya sahur jam 2. Jadi bangun jam 2 untuk sahur, habis itu tidur lagi. Padahal sarannya tidak begitu. Ya mepet, udah waktu buka. Kenapa? Biar kekuatannya bertambah yang pasti. Logik saya gitu. Tapi mungkin ada yang lebih paham, silahkan dijelaskan. Terus, ya jangan tidur lagi. Karena sebaiknya tidur itu, kalau mau tidur apa ya, menjelang dari sebelum subuh itu tidak disaranin gitu. Karena pada saat subuh datang, terus setelah subuh itu malaikat turun ke bagi-bagi rezeki. Nah, bagi yang tertidur ya nggak tahu, sarannya sih nggak ditidur gitu. Nah, saran tidur adalah setelah matahari terbit. Nah, ini teman-teman saya dulu ngerubah itu susah. Pada saat saya konsumsi karbonya masih tinggi, pokoknya gula tinggi, nasi itu yos, wah manis, bener ngantuk. Ternyata teman-teman, pada saat saya udah ngerubah, saya sekarang makannya apa sih? Ya telur, ya protein, ya tahu, ya sayuran, ya buah. Nggak harus selalu daging loh. Kadang ya kambing, kalau ada kambing, kalau ada sapi ya sapi, ayam ya ayam, nggak selalu. Ternyata bisa kok. Dan ngantukan saya sangat-sangat berkurang ya. Ngantuk ya manusia wajar, karena itu memang proses pembuangan racun. Itu nih cerita saya sendiri ya teman-teman. Jadi kayak tadi, ya memang usia udah diatur sama Allah, tapi tugas kita kan ikhtiar. Kita diberikan semua badan kita ini sama Allah, kita kudu responsibel loh. Lebih keren lagi pada saat kita di awal diberikan dengan modal yang bersih, sehat, kuat, pokoknya Allah yang terbaik. Nanti pada saat kita dipanggil, alangkah lebih keren lagi memang dalam kondisi baik juga. Tapi kalau dipanggil dalam kondisi luluh lantak, berantakan, wes pokoknya enggak, semua serba nggak berfungsi, walau alam. Ya itu teman-teman. Jadi intinya, dan ini pada saat badan kita sehat, efeknya kemana? Rezeki pun juga akan baik. Saya perhatikan ada banyak sekali teman-teman saya, teman-teman ya, orang-orang hebat, orang-orang ini banyak hartanya luar biasa, tetapi ujung-ujungnya tidak bisa menikmati karena sakit teman-teman. Karena setelah saya renungin, apa sih yang dilakukan? Melanggar syariatnya Allah kalau menurut saya gitu. Syariat seperti apa? Contoh kecil aja.
yang sering begadang. Kok mereka pada sakit gitu ya? Ya karena melanggar gitu. Karena jam tubuh setelah saya dengerin ada dokter di mana-mana, saya dengerin di YouTube gitu. Ya karena ada jam biologis kita yang memang disetting oleh Allah, jam segini tuh sebaiknya tidur, pembuangan racun, jam 9, jam 10 sampai jam sepertiga malam. Bayangin. Nah, kalau begadang, begadanglah sepertiga malam, seperti begadangnya Rasulullah. Itu menyehatkan secara mental health. Pasti. Karena pada saat sholat tahajud, pasrah, lillah, problem bukan apapun, diadukan sama Allah. Luar biasa. Terjadi plong. Secara mental, health-nya, luar biasa. Sekarang saya dengerin problem, banyak lah. Gitu. Oke teman-teman, itu renungan pagi ini. Saya sengaja belajar, sengaja share ini. Ya, mungkin ada kebaikan silahkan diambil, ada keburukan buang aja. Tetap keep belajar, semangat, terus keep sehat ya. Usaha terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.